Kita mulai ya, nabda bil basmalah. Bismillah. Tes, tes, tes. Halo, 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 halo. Oke. Semuanya pegang komputer? Pegang ya? Oke. Yang kita lanjutkan demo ya, silakan sambil mencoba. Yang selanjutnya tentang eh, restorasi citra ya, merestorasi citra. Nah, di sini nanti kita simulasi bagaimana merusak image ya dengan beberapa jenis noise ya, noise pada image. Nah, di sini yang pertama kita mencoba noise yang dinamakan dengan salt and pepper. Salt and pepper, salt itu salt, garam, dan apa? Pepper itu lada. Salt and pepper. Apa ya? Kenapa ya namanya salt and pepper? Ya, kita lihat nanti ya. Nah, di sini kita simulasikan membuat noise ya. Buat noise. Kita membuat suatu fungsi ini ya. Fungsi untuk generate noise. Generate noise. Gini ya. Inputannya adalah image dengan suatu nilai namanya SNR. SNR itu adalah sinyal to noise ratio ya. Dia suatu indikator ya. eh, Seberapa besar ya pengaruh noise terhadap suatu sinyal ya. Baik itu 1D maupun 2D ya, seperti itu. Noise. Nah, di sini kita ingin memasukkan eh, noise ke dalam image ya. Noise dalam image. Nah, di sini kita ingin mengcloning dulu image aslinya. Kita tidak merusak image yang asli. Kita clone. Yang kita kasih noise itu adalah cloningnya. Ya, kita buat dulu cloningan image. Kalau buat cloningan image, kita perlu melihat ya, kita perlu tahu ukuran dari image aslinya, ya kan, supaya ukurannya sama ya. Kita tentukan di sini height image-nya. Ya. Masih ingat atau fungsi shape? Shape itu kan untuk mendapatkan ukuran image ya. Nah, kita bisa dapatkan tinggi dan image-nya. Ya. Kalau tinggi, kemarin apa konsepnya? Shape itu isinya kan baris, kolom, channel. Ya kan? Baris, kolom, channel. Ya. Baris, kalau baris itu apa? Mewakili apa? Lebar atau tinggi? Baris, lebar atau tinggi. Berarti kita mengakses karena hasilnya berupa array ya, maka dia berada pada indeks ke 0, baris, kolom, channel. Ya, seperti ini. Kemudian kok width-nya, lebarnya adalah image.shape 1. Nah, kalau di Python kita bisa menuliskan sederhana seperti ini, satu baris. Width, image shape, image shape 1, seperti ini. Nah, kalau di Python kita bisa menggunakan one liner di sini ya, satu baris menginisialisasi variabel ya, satu baris. Nah, ini kita punya tinggi dan lebar. Nah, image-nya kita copy, gampang ya. Di sini kita copy. Ada fungsi copy dari NumPy. NumPy itu memiliki fitur ya, fungsi namanya copy. Nah, kita kopiannya image copy, kopian gitu ya. Image dari inputan tadi copy seperti ini. Nah, ini sudah mengcopy. Kita buat eh, sebuah image ya dari kopian aslinya. Ya. Kemudian kita membuat dulu seberapa banyak
noise yang akan kita bikin ya. Berapa jumlah noise-nya? Kalau noise-nya kita taruh pada setiap pixel image ya, image aslinya, kira-kira berapa jumlahnya? Kita sebut sebagai jumlah noise. Berapa? Berapa jumlahnya? Berapa, Bal? Kalau ingin setiap pixel, berapa jumlahnya? Tinggi dikali kali lebar. Ya, kita ingin menaruh setiap pikselnya. Ya. Nah, setelah itu kita hitung jumlahnya. Noise, jumlah noise dikali dengan 1 min SNR. Ya, ini. Ya. Setelah itu, ya, kita ingin mengenerate noise per kolom, per baris. Ya, ke kanan dan ke bawah. Ya, kita generate. Silakan kawan-kawan sambil nyoba ya. Noise X sama dengan np.random. Kita random bilangannya ya. Random antara pixel ke 0 sampai 8 ya. Isinya noise-nya np. Ya, kemudian noise y random kita random antara weight np. Ini ya. Nah, kita tentukan batas threshold. Jadi prinsipnya gini. Salt and pepper ya, salt and pepper itu warnanya garam ya, boh. Putih. Kalau ada hitam biasanya. Nice ini ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Ya, contoh, nah ini yang kelihatan jelas ya. Aduh, mana kayak gitu ya. Ini. Ah, ini kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ini contoh dari salt and pepper noise. Ya. Kalian perhatikan. Kapan noise-nya itu berwarna putih, kapan berwarna hitam? Atau dia random di situ? Random ya. Dia kombinasi antara hitam dan putih, tok. Ya. Tapi sebenarnya di sini dalam pembuatan salt and pepper noise itu ada semacam threshold. Kapan dia ngasih hitam, kapan dia ngasih putih. Ya. Di putihnya ini nilainya maksimum 255. Ya. Biar putih banget. Terus hitamnya juga hitam mentok bawah 0. Ya. Seperti itu. Salt and pepper. Nah, kita membuat demikian. Ya. Kita tentukan threshold atasnya ya. Kita buat nilai random lagi. Random value. np.random random integer, kita merandom integer ya. Nah, intensitas per pixelnya, intensitas apa? Noise-nya. Jadi di sini kita kasih kondisional. Di mana nilai yang kita generate tadi itu kurang dari batasan threshold, kita sebutnya di sini. 0 sampai 255. Ya. 0 sampai 255 ini where ini sangat mirip dengan fungsi di Excel yang namanya conif ya. Kalau kalian menghitung bilangan conif ya. Ini if-nya di sini, if-nya jika true dia 0, else-nya 255. Modelnya gitu. If random value kurang dari threshold, kasih nilai 0, sisanya 255. Ya. Nah, di sini kita bisa ngasih ya dari image copy tadi ya, namanya apa? Image copyan.
pada koordinat ke X dan koordinat ke Y, kita kasih nilainya intensitas ya pada setiap kolom barisnya ini ya, return image kopian. Nah, dari sini kita bisa membuat image. Kita coba ya. Kita load. Kita mau ngasih image yang mana ini? Noise yang mana? Mau pakai yang mana? Kameramen? Kameramen aja ya. Kameramen yang paling kelihatan. Kita coba kameramennya kita load ya. Image cv.imread kameramen ya. Ingat kita convert dulu ya. Warnanya karena bukan RGB ya. Kita convert cvt color image cv.color bgr to RGB ya. Nah, kita convert di sini. Generate noise ya. Image noise generate noise dari image dengan nilai saturasinya berapa? Misal 0,6 gitu ya. Nah, kita print, kita lihat hasilnya. PLT figure fixed size 20 kali 20 PLT subplot buat kanan kiri aja ya image-nya ini PLT im show image aslinya terus PLT subplot 1 2 nah, indeks kedua PLT dot im show image noise PLT show. Nah, taruh dari atas. Hmm? 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 Berubah. Datasetnya print. Pad-nya berubah. Saya nambah image tadi. Input kameramen. Kameramen. Suaranya sopor ya. Coba ya. Run. Integer. Nice. NP. Apa ya? Noise random. Oh, kok NP tau? Waduh. Wah. Terus salah ini. Noise. Nanti ya, coba ya. Noise file. You. Sorry. Dia akan ambigu ini nanti. Dengan NumPy. Ya. Nah, mas. Oke. Muka keluar noise-nya. Rand value. Oh, sorry. Loh, apa ya? Too many indices generates enam. Apa sih salah? Too many indices. Kita lihat print.
Apa ya? SNR-nya tadi 0,6. Let's copy. Kita lihat print, ukurannya intensitas. Sip. Loh, kosong. Random value-nya berapa ini? Sip. Tuh, sampai 320. Wait. Oke, convert kameramen, saya copy, image copy-nya berapa? Harusnya sama. Noise file. Benar, tak? Jumlah noise, space 1, CMR, koordinat X. Coba lihat. Oh, sip. Oke, resultnya apa nih? Terus intensitas, random value, intensitas, hours. Apa sih yang salah ya? Kan. Duh, apa yang salah itu? Copy image, oke. SP jumlah noise A kali W. Benar ya? Print A, oke. MP, MP benar. Oh, ini berapa sih? Loh, jumlah noise. MP. Oh, noise Pak, benar loh. Oke, copy dari aslinya. Image shape noise. Intensity.
Oh, random. Nah, ya toh. Oke, oke, random. Hmm. Nah, gitu. Office-nya kita mirip ini. Eh, let's copy ya. Nah, nah ini ya hasilnya. Ya, perhatikan itu noise, salt, and pepper. Ya, saya baru noise. Kita kasih noise. Kita di sini mensimulasikan noise. Ya, mensimulasikan noise. Ya, yang depan kelihatan nggak? Yang di belakang ini. Silakan diikuti dulu ya. Ya, ya, silakan dicoba dulu ya. Silakan. Fadil Ali itu kelas ini bukan? Kelas ini seharusnya masuk, memang masuk hari Kamis ini pagi tuh. Nah, kemarin sakit, nggak masuk. Sekarang ikut makrab anak-anak TPA. Lebih penting TPA daripada kuliah ya. Ya kalau TPA-nya di luar jam, silakan. Yang mau tarik. Pernah salah? Bisa. Bapak bisa. Hah? Belum selesai. Ya, silakan. Jangan di mute aja sih. Kok ngapain join Zoom kelas ini? Recordingnya tak, Zoom-nya tak record. Yang kelas satunya ada, ada perkuliahan. A2 ya? Ada kuliah? Oke. Ada bisa ada? Bisa. Oke. Kita nunggu Dava ya sampai kiamat session. Nah, sekarang kalian coba apa? Kalian ubah-ubah nilai sinyal to noise rasionya SNR. SNR itu ini. Loh, oh, ini itu dihapus tuh, Rek. Wih, wih. Dihapus. Kok belum beli papan? Bohong. Katanya sekalian pindah. Gimana? Nanti lihat ini gua pindah ke lantai 3 di bawah. Oh, sudah, Pak. Itu berarti depan. Oh, Sekalian pindah Pak. jadi kelas ya. Signal to noise ratio. Ya. Coba apa bedanya? Coba dinaikkan, diturunkan. Apa beda? Sama saja. Coba.
kita naikkan SNR-nya ya. Jadi 0,9. Lebih padat si noise-nya atau semakin berkurang ya. Oh, jadinya gini ya. Kalau kita kurangi noise-nya, sinyal to noise rasionya 0,1, oh lebih banyak noise-nya ya. Sinyal to noise ratio, SNR-nya diubah-ubah. SNR kita turunkan, noise-nya tambah naik ya. Noise-nya tambah banyak. Nah, ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau kita kurangi SNR-nya jadi tambah naik? Ada yang tahu? Kenapa? Coba dilihat di ini, di sini. Itu nilai SNR-nya 1 min SNR ya. Kalau dikurangi sinyalnya, sinyal noise ratio dikurangi, berarti kan noise-nya tambah naik. 1 minus, ya kan? 1 min 0,1 dibanding 1 min 0,9, lebih gede mana? Hah? Lebih gede mana sih? 1 min 0,1 dengan 1 min 0,9. Gimana ya? Nah, 1,1 ya? nah, itu dampaknya terhadap noise SNR-nya ya. Oke, itu sinyal. Nah, ini kita mensimulasikan noise ya. Nah, bagaimana kita bikin function aja ya noise-nya ya. Kita jadikan function aja. Generate noise. SNR gini ya. Hmm. Nah, ini kita image bernoise generate apa namanya fungsinya generate noise image koma tadi apa SNR ya SNR 0,6 misalnya gini. Berat. Sorry. Hmm. Ya, oke ya. Coba kita naikkan aja 0,9 gini ya. Sorry. Ini nih tak hardcode ya. Nah, gini ya. Nah, kalau misal ada image yang bernoise seperti ini, kita biarkan atau kita apakan ini? Hapus. Nah, ada beberapa teknik ya untuk mengurangi noise. Ya, kita ceritanya ini pura-puranya kita punya image citra yang ada noise-nya, yang rusak lah ya. Kira-kira ingat ya, noise ini dia adalah jenis noise sound and vapor ya. Sound and vapor. Ya, sound and vapor. Kalau kan yang bisa itu kan kita ini ya. Itu ada fungsi ya. Maksudnya gini, ini nilai value noise-nya kurang dari threshold, maka dia apa? Image per x, y sama dengan 0 ya. Misalnya hasilnya berapa itu? 255. Nah, apa maksudnya? Hasilnya seperti ini ya. Apa maksudnya tadi? Ini. Dia mengenerate titik random ya dari sebuah image ya, random ya.
dia memberikan nilai hitam atau senilai 0 ya, untuk threshold tertentu. Dan sisanya warna putih. Putihnya itu garam, hitamnya itu lada. Salt and pepper. Nah, kira-kira kalau kita ingin memperbaiki image yang seperti ini, yang bernoise, di apa kan? Kira-kira. Biar noise-nya berkurang. Ya, di blur. Di blur. Oke, yang lain? Diapakan, Teh? Hah? Diapakan? Makanya didengarkan toh. Hah? Diapakan, Teh? The noise. Lah yang yang tugasnya itu the noise. Kita mau men-noise. The noise-nya bagaimana? Tadi Faisal jawabnya ngeblur. Kok apa? Sharpen, itu tambah parah noise-nya. Diapakan? Oke, yang paling masuk akal ngeblur. Blur yang bagaimana caranya? Gaussian blur ya? Ya sederhana aja lah. Jangan Gaussian blur dulu. Apa? Ambil rata-rata. Apa rata-rata apa? Warna? Warna dari objek. Iya, caranya. Kan Malaysia kan cuma hitam putih ya. Kita pakai pendekatan blur. Blurnya apa contohnya? Mau menghitung rata-rata, bisa. Rata-rata apa lagi? Semuanya harus dengan rata-rata itu. Gimana ini mau apa? Apa rata-ratanya bagaimana gitu? Rata-rata keseluruhan atau bagian? Bagian. Iya. Kita menggunakan apa? Karena kita belajar kernel kemarin untuk konvolusi. Ya. Apa sebenarnya proses konvolusi? Dia menghitung apa? Filter apa ya? Iya, iya, iya. Bagiannya bagaimana? Iya, bagian dari tarik. Masuk akal ya? Iya, cara penghitungannya bagaimana? Untuk bagiannya di bawah mana? Berapa, Bang? Masa? Ya, ini, Pak. Iya, itu ada semuanya. Iya. Kata semua nanti perlu di-refresh semua nilainya. Foto nanti dari sama semua akhirnya. Flat. Jangan. Masih ada ini filter lain. Yang filter buat kemarin itu. Kita punya Pablo. Kita bisa menggunakan teknik filter yang hitungannya window. Nanti kan window itu kan hitung menggunakan patch. Ya. Nah, dengan patch itu kita bisa menghitung nilai bagian dong. Bisa nggak? Bisa nggak deh? Hah? Yes, no, ini nggak ada yes. Hah? Nah, kalau yes bagaimana? Bisa? Hah? Gimana sih? Iya, saya punya teknik
kernel atau filtering, windowing. Saya ingin menghitung rata-rata. Bagaimana caranya? Ini udah 3x3. Nah, diapakan? Di di filter pemeriksa setiap pixel. Saya tetangga sama tetangga ini. Tetangga, iya, tetangga itu iya. Atau pintu dulu. Gimana tuh? Teknik windowing. Windowing ini bagaimana? Begitu. Berapa kali berapa? Bisa bisa apa? Misal ini image. Oke. Habis itu Windows dibagi 3x3 berarti 1/3 Di mananya? image. Di image-nya. Terus dibagi kota-kota terus. Dapat Windows ya kan. Saya dapat Windows-nya terus diapakan? Di filter. Nah, ya, filter. Iya, filter. Cari saringan apa? Saringan teror. Saringan apa ini? Apa ada? Filternya bagaimana? Filter itu. Filter sebenarnya tidak terbatas pada teknik konvolusi. Operasi apapun yang menggunakan basisnya patch kayak gini ya, terhadap sebuah image itu dinamakan proses filtering atau windowing. Ya. Ada filter yang modelnya dia konvolusi, ada filter yang modelnya eh, menghitung rata-rata atau yang lain. Ya. Kira-kira bagaimana? Yang hitung rata-rata ya. Masih ingat fungsi pooling? Max pooling atau average pooling? Apa bedanya? Nah, max pooling atau average pooling? Kan rata-rata. Nah, ya, iya. Pooling itu bagaimana? Gimana? Pooling. Bedanya apa? Pooling. Sama, prosesnya sama dengan pooling. Sama kalau kita menggunakan average ya sama dengan mirip sama dengan average pooling. Kalau average pooling kan kita juga menggunakan kernel kan. Filter patch ukuran tertentu 3x3, 5x5 terserah. Apa yang kita dapat dari operasi pooling? Ini kata dasarnya pool. Pool ya, Pak? Menarik. Oh, iya mendorong lupa. Mendorong. Itu kalau pool. Pool. Oh, pola. Hah? Oh, orang sih. Karena kerja ya. Puling. Di WA ada. Pengepul. Itu polling. Beda lagi. Itu polling. Beda. Pengepul. Apa sih tugasnya pengepul itu? Oh, penambal. Hah? Apa? Tembel ban. Pengepul itu tugasnya apa sih? Menghaluskan. Mengumpulkan polisi. Apa sih? Polisi. Tugasnya pengepul itu? Menghaluskan. Pengepul barang itu. Dikasih. Namanya apa sih? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Pooling berarti apa? Mengumpulkan. Kau punya berapa orang nantinya dikumpulkan jadi kira? Kau punya 10 barang kalau dikumpulkan jadi berapa? Jadi satu. Kalau max pooling apa? Dapatkan apa? Jumlah. Barang yang intensitasnya maksimal. Kalau average pooling, berarti kan itu rata-rata semuanya. Nah, teknik bluring yang bisa menggunakan mean sama pendekatannya. Kan itu rata-rata. Namanya rata-rata kan satu nilai. Ya kan? Kalau punya 10 nilai, di rata-rata pasti satu. Kebayang? Bayang, Pak? Pak? Bayang nggak? Hah? Apa itu? Coba jelaskan ulang. Loh, kata bayang? Coba jelaskan ulang. Coba dengan bahasa apa? Coba. Apa baca apa? Coba. Coba ada. Mengumpulkan informasi dan
atau mempertahankan tapi tetap mempertahankan nilai-nilai intinya. Oke, bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan teknik pooling terhadap denoising? Menggunakan teknik pooling tadi. Oke, ya. Nyambung dengan gambarnya Faisal tadi yang pakai min blue. Itu mana? Kau menggunakan patch ukuran 3x3. Ya. Dengan memanfaatkan pooling. Oke. Berarti setiap poolingnya. Berarti setiap berarti setiap industri itu nanti dihitung ini average poolingnya. Habis itu untuk citanya itu nanti diperharus dengan cara kita buktinya diratakan. Bisa bayangin ya? Ya? Bisa nggak? Ada yang bisa bayangkan itu penjelasannya apa ya sama? Padahal GPT ya, pasti nggak bisa bayangin. Misal ini pixel ke 0 ya, ini ada noise apa? Papernya. Ini noise subnya, ya. Tangganya kan pasti ada angka lain lah. Misal 60, 70, 70, 80, 90, 90, 0. Ini ya. Paper, paper. Saya punya kernel. Kernel ini alat bantu. Ya. Dia menghitung average ya. Nah, hitung average di sini. Ini hitungnya. Ya udah, semuanya di total Bagi 9. Terus ya Pak? Ketemu ketemu rata-rata sebenarnya ya sebut saja 100 lah ya. Terus ya kan? Hah? Ya kan? Sudah mana? Ini. Ini konteksnya adalah min blurring. Blur itu ngeblur, gambar yang blur mana? Lawur ngeblur. Gampangannya nilai yang ada di sini diganti 100 semua. Apa ya? Bayang nggak? Jadinya apa terhadap ini? Apakah gambarnya itu sesuai aslinya? Lebih bagaimana? kurang jelas. Yang ngeblur. Tapi apa? Noise hilang atau tidak? Apa definisi noise itu hilang? Ayo. Kok tahu noise itu hilang? Dari mana? Hah? Titik-titik nggak detail. Oke, kita coba ya. Di sini yang saya contohkan, saya tidak menggunakan mean blurring, saya menggunakan median. Median apa? Nilai tengah. Berarti nilai tengah dari intensitas yang ada di yang kena window tadi, diambil nilai tengahnya. Itu terus di replace terhadap pixel-pixel yang kena windownya ini. Bisa bayangin? Saya nih. Sing susah bayang, silakan angkat tangan. Gak apa-apa, gak sama lo. Silakan yang susah membayangkan. Sudah sarapan loh? Nah. Hah? Belum? Wis teko telat urung sarapan ya. Oh. Ada iku. Oh, takokku sarapan no. Satu subuh kan wajib. Apa mau rapel sholat duha? Enggak itu. Subuh ya, subuh duha ya. Ya, di sini perhatikan, saya mencontohkan di OpenCV itu ada teknik kerneling windowing ini. Ya, ada beberapa teknik macam-macam. Salah satunya median blur. Di sini kernelnya ukurannya 5x5. No problem ya. Image bernoise. Ya, di sini saya bandingkan. Ini saya blur ya. Saya munculkan image aslinya, image yang ada noise-nya, dan image yang difilter. Oke? Ya, kita running ya.
Nah, nih, bluring. Sekarang kenapa gambarnya jadi apa kelihatan blur ya karena kita pakai bluring. Kalau dilihat lebih detail, ini pixel-pixel yang bertetanggaan ini nilainya sama di setiap blok 5 kurang 5 kali 5 ya. Di sini ukurannya emang nilainya sama intensitasnya. Sama. Tapi kalau nanti geser dia ya rata-ratanya beda lagi. Ya, kebayang. Ya, jangan ngomongin kok beda dengan aslinya, ya jelas beda. Oh, image-nya udah dirusak, namanya udah dirusak itu ya. Susah kembali seperti semula ya. Sama kayak hati ya. Sudah dirusak, dikecewakan itu. Waduh, susah untuk utuh kembali. Tetap membekas. Ya, kecuali kalian pakai GAN ya. Generatif personal network itu generate aslinya. Tapi jadinya hati palsu ya. Hati yang asli sudah dihancurkan. Wis. Mau ngopo rek? Oke, itu tadi median blur. Nah, sekarang kita gunakan filter yang lain namanya Gaussian. Gaussian. Iya, Gaussian nih korek. Nah, median bisa bayangin ya, median min bisa kan? Isinya kan rata-rata satunya median. Kayak Gaussian ini piye? Hah? Ya random, bilangan random. Randomnya Gaussian itu dia menggunakan kurva Bell. Masih ingat kurva Bell? Bell curve, kurva yang Bell lonceng. Ada kurva Bell seperti ini. Distribusi noise-nya, kalau yang median min kan dia mengambil nilai rata-rata. Nah, yang noise itu melihat distribusi ini. Kasih noise apa mengambil nilai apa? Nilai yang digantikan terhadap pixelnya. Ya, benar nggak salah? Nah, distribusinya kurva Bell. Kelas C. Kelas ini kecerdasan buatan saya mengajar ya? Kelas saya bukan yang ngajar. Bukan. Oh, berarti orang tahu kurung cerita kurva Bell ya. Kan tahu namanya dari kurva Bell ini, namanya Bell curve ini. Bell curve, kurva Bell. Ini lonceng yang lonceng, lonceng yang di Assassin's Creed itu. Oh iya. Sebenarnya. Iya, saya lagi main Ghost of Tsushima. Oke. Nama lainnya adalah normal kurva normal. Kira-kira kenapa harus dinamakan kurva normal? Kurva ini ketika dari Gaussian normal normal curve itu adalah pola distribusi data. Histogram tahu masih ingat? Distribusi data. Polanya normal. Normal itu gini. Normalnya manusia itu gini polanya. Contoh apa? Ini jumlah ya, jumlahnya orang. Ya, jumlah orang. Yang ini jumlah harta. Misal, ini contoh misal jumlah harta. Kita lihat ini jumlah mahasiswa Unida dan jumlah hartanya. Dari kiri ke kanan makin kaya. Ya. Di Unida distribusinya seperti ini. Bisa membaca maksudnya. Yang miskin, anggaplah ini miskin. Kita pecah. Bukan cuma miskin. Cukupan. Kaya dan cukup ya. Bukan kaya dan miskin ya. Nah, yang area ini dengan jumlah sekian sedikit ya, sedikit ya, atau kayak semua orang miskin. Laptopnya gaming semua kan? Ya, normalnya, yang yang berkecukupan dan kaya itu jumlahnya sedikit.
Ya, karena turun kan kurvanya. Kalau jumlah anaknya sedikit. Kalau yang ini kamu mediocre, nanggung, miskin tidak, kaya tidak, yang susah nyari beasiswa, gitu ya. Kau kan nggak punya privilege nyari beasiswa. Iya kan? Yang punya privilege kan hanya orang-orang orang mampu. Yang susah itu yang anak-anak yang saya jumlahnya banyak ya. Ya. Ini saya katakan distribusinya normal seperti ini. Ini hampir di keseluruhan kondisi seperti itu. Maka dinamakan sebagai normal curve. Ya. Nah, Gaussian blur. Kita kembali lagi ke sini. Kita lihat jadinya ya apa? Thread. Nah, distribusi Gaussian. Kalau median itu kan meratakan semua ya, thread. Makanya kalau diambil average pasti noise-nya hilang. Cuma jadinya ya setiap bloknya nilainya sama nanti kelihatan kotak-kotak. Kelihatan efeknya ini loh. Ini kalau di nganu iso kayak image. Alah di zoom oke. Itu caranya. Hmm. Oke, nek save image ngono ya. Ya wis tak apa-apa. Save fig kita coba ya. Fig. Apa bisa namanya? Median.jpg. Sorry. Text. Hah? Civic text to proportional argument, but three were given. Ini loh three. Iya sih. TLT Civic Gur. Apa isinya? File name. Oh, Hah? Oh, langsung gitu ya. Bentar. Nah, habis itu udah keluar. Refresh. Nah, ini ya. Download. Kita lihat ya. Aduh, jadinya ini. Ya, keburnya kotak-kotak ya. Gak kita ya pixelnya. Oh iya, save figure sih, bukan save image. C. TLT save image. Hmm. Right. File name image. Oke. Oke. Nah, oke. Saya kursornya kelihatan. Saya pakai pen kelihatan paling ya. Pen. Nah, kelihatan nggak? Mengambil rata-rata.
Kalian save ini, kalau pakai OpenCV kan kalian bisa itu nge-save array, array matrix ya, di save jadi gambar asli. Gitu ya. Kalau pakai matplotlib dia bukan gambar asli tapi figure yang ada koordinatnya tadi. Ya, ya wis. Lanjut. Nah, di sini contoh teknik filtering yang lain ya. Ada bilateral filtering, ada non-lokal, min denoising ya, non-lokal. Terus ada Mean filter ya tadi ada Mean ini nomor 3. Kemudian yang low pass filter ya yang pernah kita coba dulu. Terus yang berbasis sinyal ya menggunakan wavelet. Wavelet. Oke, ada pertanyaan terkait image denoising. Baru jam setengah 10 kan? Ya. Denoising. Kita ada satu lagi. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini kita ingin mencoba teknik kaitannya dengan image dehazing ya, yang pernah kita bahas dark channel prior. Di sini kita lihat dulu dark channel dari sebuah image. Markdown dark channel ini ya. Nice copy ya. Ya. Red. Oke, Bismillah. Oke, dark channel. Nah, kita lihat. Nah, apa sih? Image kameramen mana tadi? Image. Oh ya, image. Image dot shape. Oke, benar. Nah, image kita pakai forest aja ya. Forest. Image forest jv.imread. Oke. Kita lihat dark channelnya. Forest dark channel. Oke, kita convert dulu. RGB. Nah, thread. Error missing. Oh, size-nya. Oh, ya size dark channelnya misal berapa? 3. CV2. CV. Ini tak. Oh, oke, kita lihat ya. Matplotlib plt dot figure big size 20 kali 20 subplot. Sorry, ini 121 plot 122 show channel forestnya plt.show. Kita lihat ya. Apa ini? Fig forest not. Oh, sorry, image forest. Show. Nah, show. Oh, saya CMap-nya. Green. Oh, hmm. Saya kurang gede. Ukuran 9. Nah, ini ya dark channel. Saya tak gede di paper aslinya 15 ya, nggak salah. 15 masih ukuran kernelnya ya, 15 kali 15 pixel. Nah, ini yang sebelah kanan dark channel. Masih ingat dark channel itu apa? Masih ingat dark channel itu channel dari image ya?
entah itu RGB, yang ada pada salah satu pixel. Kalau misalnya ada nilai salah satu channelnya itu rendah, salah satunya ya, entah itu R, entah itu G, atau itu B, atau dua-duanya, ya, atau tiga-tiganya, no problem. Yang penting tiga-tiganya tidak tinggi, itu namanya dark channel. Contohnya apa? Kalau di sini, gambar apapun yang berwarna, selain warna langit, warna putih, itu namanya dark channel. Buktinya, di sebelah kanan, objek-objek yang berwarna, entah daun, pohon, jadinya hitam semua. Ya, itu namanya dark channel. Nah, kelihatan di situ blok-blok-blok ya. Ya, di sini saya menggunakan ukuran kernel 15 defaultnya. Saya kasih 15. Ya, 15. Oke, oke. Ya. Jadinya blok-blok. Nah, proses perhitungannya dark channel itu sama dengan bluring tadi. Ya, entah itu median atau min. Ya. Itu menghitung mengambil nilai terendah ya dari dark channel. Gini, kalau yang tadi ya, yang ini. Oh, periksa apa sih? Jadi kalau dark channel, ya, dia kan menggunakan ukuran kernel, contoh kernelnya anggaplah 3 kali 3, 3 kali 3 seperti ini. Nah ini dihitung terhadap image yang asli ini ya, hitung. Ingat ya, image-nya ini image RGB. Misal, image itu RGB, defaultnya RGB, ya. Dari image RGB, ya, channelnya kan ada tiga channel gini kan, image ya, ini R, G, B, ya. Nah, proses hitungan ini, ya, dia mengambil sebuah image ya dengan ukuran tertentu, intensitas yang pada setiap hitungan ini dia mencari dari salah satu ketiga ini mana yang paling minimum dari image-nya. Misal warna merah, yang paling rendah yang mana? Kalau satu pixel, blok itu satu kotak image, ini warnanya merah, yang paling rendah yang mana? Hijau dan hijau toh? Hijau dan biru. Kalau warna merah toh ya. Yang tinggi kan pasti merahnya. Yes. G dan B-nya pasti rendah. Jadi itu diambil nilai terendahnya. Terendahnya yang mana terserah. Bisa G yang B. Yang penting nilainya 0, paling rendah. Ya, 0. Diambil di sini. Habis itu nanti jadinya nah. Nah. Kenapa jadi kotak-kotak? Karena sudah dengan ukuran kernelnya. Ya, dark channel. Nah, cobaan dulu yang dark channel. Sudah coba? Coba dicoba dulu, silakan. Saya akan coba dulu.